Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam devotion pagi hari ini bersama dengan Sowingki. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian yang Sowingki pilih, yaitu kasih yang sempurna. Karena kita bersyukur ya, sampai hari ini kita masih ada, kita masih hidup karena kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Engkau Tuhan, meminta Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan kasih yang sempurna. Amin Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal, hanya Kau Yesus yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami dengar firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Miss harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan mulai renungan, tetapi sebelumnya mari membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Ayat terambil dari Mazmur 1 ayat pertama sampai ketiga. Mazmur 1 ayat pertama sampai ketiga. Ini sekaligus juga sebagai ayat hafalan untuk minggu ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Miss tanya dulu nih, sebelumnya pernahkah ketika kita mencoba menyampaikan hal baik atau mungkin mengingatkan nih ceritanya ke orang lain, tetapi malah dibalas dengan ucapan yang ketus, bahkan itu menyakitkan? Ambil contoh ketika kita menagih utang nih ke seorang teman. Biasanya teman yang berhutang itu jauh lebih galak dan mereka jauh lebih kasar. Mungkin beberapa dari kalian pernah tahu nih ya cerita chat yang cukup viral. Ada seorang teman, mungkin mereka sama-sama perempuan nih, menagih nih salah satunya. Dia menagih jumlahnya sekian dan dibalas seperti ini. Duit 600.000 digede-gedein, bahasa Jawa nih ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia diartikan uang 600.000 saja kok dibesar-besarin, kok ditagih gitu. Padahal 600.000 itu ya cukup besar. Tetapi orang yang berhutang cenderung ingin mengambil semuanya, jadi dia tidak mau mengembalikan, gitu ceritanya ya. Jadi kadang orang yang berhutang itu jauh lebih galak. Atau saat kita hang out dengan teman-teman sahabat kita, mungkin kalau sekarang hanya bisa di rumah saja, kita kumpulnya via chatting nih di WA. Apa yang paling sering kalian lakukan saat sudah kumpul dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kalian? Pastinya seringnya bergosip nih. Gosipnya mulai dari artis yang mungkin saat ini sedang ada kasus, atau mungkin siapa yang baru saja menikah gitu ya. Selesai dari situ lanjut gosipin teman-teman satu kelas yang mungkin bahkan tidak terlalu dekat, digosipin gitu ya, karena mereka aneh atau bagaimana. Apakah berhenti sampai di situ? Kadang ini masih berlanjut nih. Gosipnya sekarang tentang sahabat mereka sendiri yang itu tergabung dalam grup WA tapi jarang online. Nah, jadi permasalahan-permasalahan seperti ini, orang yang berhutang itu jauh lebih galak dan kadang kita bergibah ya istilahnya, atau mungkin kita bergosip. Sebagai anak Tuhan, apakah hal seperti ini dibenarkan? Seperti dalam ayat hafal minggu ini, Tuhan itu kembali mengingatkan supaya kita tidak mengikuti nasihat orang fasik. Tahukah kalian siapa saja yang dimaksud orang fasik? Miss sempat mencari beberapa artikel dan menurut redaksi tuhanyesus.org, mereka berkata seperti ini. Ada 7 sifat yang melambangkan orang fasik. Yang pertama sombong, yang kedua mudah mencela, yang ketiga tinggi hati, kemudian iri hati, yang kelima kejam, yang keenam tamak, dan yang terakhir adalah sifat pemberontak. Jadi sifat-sifat tadi yang disebutkan adalah dikabarkan merupakan ciri-ciri orang fasik. Nah, jangan sampai kita pun sebagai anak Tuhan bersikap seperti itu sehingga kita dianggap sebagai orang fasik. Ya, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kok orang suka bergosip? Faktanya kalau orang yang bergosip itu merasa diri mereka jauh lebih baik daripada yang digosipkan. Mereka lebih superior daripada yang lagi dibicarakan ini. Jangan sampai kita lupa akan firman Tuhan nih dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Oke,
Oke, jadi firman Tuhan sudah berkata kita tidak diizinkan atau jangan sampai kita dianggap orang fasik karena kita suka mencela, kita merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Bahkan ketika kita memang berhutang, kita jauh lebih galak. Jangan seperti itu karena kita akan dianggap sebagai orang fasik. Dan Tuhan pun mengingatkan jangan sampai kita berjalan menurut nasihat orang fasik karena kita tidak akan bahagia. Ya. Kemudian supaya hidup kita pada akhirnya selamat bersama Bapa di surga, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak ikut arus dunia? Yang pertama, mari kita ubah kegiatan-kegiatan negatif itu dengan hal yang lebih positif. Contohnya, misal kita bisa tidak ikut-ikutan ketika ada salah seorang teman, sahabat kita yang kamu tahu ini nggak? Biasanya kalau orang udah mulai dengan kalimat seperti itu tuh berakhir dengan bergosip, gibah. Ya, jadi mari kita menghindari untuk ikut-ikutan bergibah. Jangan mudah ikut-ikutan mencela orang lain. Bahkan sebetulnya kita bisa mengisi waktu luang dengan membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya. Itu jauh lebih baik. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu sesuatu yang baik, asalnya dari Tuhan. Tapi ketika kita masukkan sesuatu yang negatif, kejahatannya teman kita atau mungkin kasusnya sahabat kita, itu menimbulkan hati yang buat hati kita jadi nggak beres, nggak baik gitu. Kemudian yang kedua, dalam Mazmur juga dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa sih maksudnya? Miss punya gambarnya. Jadi ketika pohon itu dekat dengan aliran air, entah itu sungai, mau waktu musim panas seterik apapun, pohon ini tetap berbuah. Dia tetap menghasilkan buahnya. Beda dengan rumput atau bahkan pohon yang letaknya itu jauh sekali dari aliran air. Biasanya ketika sudah musim kemarau, pohon-pohon dan rumput-rumput ini biasanya mulai menguning terlebih dahulu. Ketika sudah menguning, lama-kelamaan bisa jadi mati karena terlalu panasnya. Beda dengan pohon yang tumbuh di dekat aliran air. Perumpamaan ini mengibaratkan seperti kita nih, ketika kita dekat sama Tuhan, kita dekat dengan sumber air. Ya, kita rajin baca Alkitab, kita tekun berdoa, hidup kita pasti diberkati. Bahkan mau ada pemasan seberat apapun, mau itu badai topan seberat apapun, hati ini tetap tenang, damai, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Ketika kita dengar-dengaran firman Tuhan, ketika kita mau deket-deketan sama Tuhan, dengan cara apa? Berdoa. Yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini loh janji Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Tuhan sudah janji, kamu tekun, kita dekat-dekatan sama Tuhan, kita malah menghasilkan buah yang jauh lebih banyak daripada yang jauh dari firman Tuhan. Jadi hari ini mari terus ingat dan belajar bahwa janganlah menjadi seperti orang fasik yang hidupnya harus ikut arus dunia. Kalau tidak ikut arus dunia, takut nih. Takutnya kenapa? Nggak dianggap kids zaman now, atau mungkin nggak bisa ngikutin sesuatu yang viral. Jangan takut kalau misalnya kita nggak bisa ngikutin tren yang baru. Justru sebaliknya, tunjukkan ke dunia bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, semua itu akan berhasil. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pasti akan berhasil. Hasilnya bahkan jauh lebih indah daripada ketika kita sekedar ikut tren dunia seperti itu. Oke, semoga firman hari ini bisa memberkati kalian dan mari terus belajar bahwa kita bisa berhasil ketika kita bersama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi ini. Kau yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan itu tidak akan ada gunanya ketika kami meninggalkan Engkau. Tuhan, ingatkan kembali, tegur kami Tuhan apabila kami didapati mulai menjauh dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk terus setia dan mendahulukan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih.
berkati untuk kegiatan sepanjang hari ini supaya anak-anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin.